Tadi ahli menjelaskan salah satu penelitian ahli masalah GC. Mengenai soal GC, apakah ahli bisa jelaskan bagaimana pengertian, konsep, dan pengaturannya? Mungkin agak singkat-singkat aja karena waktu tinggal nggak berapa lagi. Makasih yang mulia, Pak Penasihat Hukum yang saya hormati, Pak Jaksa Penuntut Umum. Memang ketika merumuskan whistleblowing dan justice collaborator, memang ini peraturan yang agak problematik dan dilematik, ya. Karena ada satu sisi mengatakan ini bagian dari hero. Didekatkan. Iya baik. Ketika menyusun persoalan whistleblowing system ataupun justice collaborating, ya, ada pandangan yang bersifat klasik dari ABC, Australian Broadcasting, itu Quentin Dempster. Dia mengatakan bahwa para JC itu kalau diibaratkan di Indonesia itu seperti ini, tuh pemukul kentongan atau peniup fluid. Itu filosofi yang dibangun. Yang saya melihatnya ada semacam PCP, participating cooperating person. Bagaimana seseorang berpartisipasi dalam tindak pidana. Nah, partisipasinya ada dia menjadi bagian kecil dari pelaku, yang kemudian ada juga yang dia melihat tindak pidana. Tetapi yang jelas bahwa munculnya justice collaborator ini kaitan dengan kejahatan-kejahatan yang bersifat new dimension crime, dimensi baru, dan serious crime, kejahatan-kejahatan serius. Jadi artinya tidak semua kejahatan. Ya, kenapa disebut serious crime? Karena ada dua konvensi penting kaitan dengan delik-delik khusus ini atau delik serius ini. Pertama adalah UNCIC, United Nations Convention Against Corruption, menyangkut delik-delik penyalahgunaan jabatan, korupsi dan sebagainya. Dan yang kedua adalah kejahatan yang bersifat terorganisir yang di dalam konvensi UNTOC, United National Trans Organized Crime. Kejahatan-kejahatan yang bersifat terorganisir. Jadi kejahatan yang struktural yang membentuk lingkaran kejahatan di bawahnya dan invisible hand, sulit pembuktiannya. Nah, maka sangat dibutuhkan instrumen. Maka saya menyebutnya ini instrumen baru atau pembuka tabir. Ya, banyak sekali istilah-istilah yang muncul. Nah, fenomena istilah yang muncul ini kemudian direspon dalam bentuk lahirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, khusus kaitan dengan tadi saya katakan ini delik-delik yang bersifat serious crime. Ya, muncul pada kasus-kasus misalnya skandal Watergate, ya, ada kasus-kasus lain Daniel Ellsberg, ya, bagaimana Pentagon Paper itu dibongkar, ya, rahasia negara, sehingga juga ada perdebatan tentang rahasia itu, ya. Dan kasus-kasus yang muncul serious crime memang kaitan dengan drug waktu itu, ya. Karena dimulai kasus-kasus di Sisilia atau Cosa Nostra yang terkenal, kemudian di Kolombia kartel ataupun yakuza di Jepang, ya, tribe, ya, di Cina, kira-kira itu. Di Indonesia saya belum bisa memastikan. Baik, tadi begini Ali kan menyampaikan seolah-olah pembunuhan ini tidak termasuk, tetapi kalau dalam perkembangan fakta case ini kan memang ada masa di mana ada skenario sehingga tidak terhambat ini perkara. Apakah seseorang yang menyampaikan ke LPSK di AJC kan apakah tidak membantu kan? Ya. Kan membuka peluang juga supaya perkara ini on the track. Ya, terima kasih Pak Penasihat Hukum yang mulia, Pak Jaksa. Memang bukan pertanyaan sifat Pak Penasihat Hukum, tapi sebuah harapan. Saya rasa di dalam perkembangan perlindungan saksi dan korban dengan mencermati berbagai kasus, maka mungkin saja pengertian serius crime itu masuk skandal crime. Apakah kasus ini jenis skandal yang tidak mudah pembuktiannya? Saya serahkan pada praktek peradilan, pada persidangan hari ini. Satu lagi dari saya. Iya. Di dalam tadi kan saksi juga menjelaskan dalam dalam perkembangan kita juga nggak tertutup masalah pidana ini ada pemeriksaan lie detector dan ini juga merupakan perkembangan di dalam
aturan yang berlaku di penyidikan bahwa itu dilakukan, ya tentu ada aturan ya. Sementara pada saat fakta terhadap saudara Ricky diminta, kenapa? Ada sesuatu yang masih dipergunjingkan, yang masih diragukan kejujuran dia. Ya. Maka dilakukanlah beberapa poin gitu. Tanpa saya menyebutkan tentang apalah. Tapi 2 poin itu pada hasil akhir dalam pemeriksaan itu dia dinyatakan jujur dalam menjawab terhadap 2 poin. Nah, kemudian hasil itu disampaikan oleh ahli di persidangan ini. Bagaimana ahli menilai itu? Apakah itu bisa dinyatakan bagian dari yang bukti? Ya. Jadi ini tadi saya katakan Pak Penasihat Hukum, memang kembali ke misalnya kalau kaitan dengan delik-delik skandal crime, kalaupun ini dianggap skandal crime yang mulia, sehingga peran JC sangat diperlukan. Oke, saya tentu membuka ini sebagai rule breaking lah katakanlah, kalau memang akan ada terobosan hukum di dalam persidangan ini. Dan kedua tentang instrumen, alat-alat yang digunakan dalam pembuktian. Sebenarnya nanti ahlinya ini di sebelah saya, beliau dari sering mengungkap persoalan-persoalan laboratorius, Pak Dr. Solihuddin yang lebih expert nanti. Nah, saya hanya bisa memberikan penjelasannya begini. Ini kan uji, tadi saya mengatakan proses pembuktian itu searching for the truth. Tanpa saya bisa lebih jauh menilai jenis alat bukti seperti ini apa, tapi yang jelas ini kan masuk bukti saintifik. Tapi kalau saintifik ini kemudian digunakan, maka dalam 2 posisi tadi, reliable enggak? Bisa dipercaya enggak? Admissible enggak? Oleh yang mulia bisa meyakinkan enggak? Tapi kalau instrumen ini menjadi instrumen penunjang dan diterima, ya, dan bisa membuka tabir, ya misalnya siapa yang jujur atau yang tidak, ya minimal istilah petunjuk yang diperluas itu ya boleh saja. Karena istilah petunjuk yang diperluas itu begini, seolah-olah kan itu bagian dari core-nya undang-undang khusus, undang-undang tindak pidana korupsi dan sebagainya. Tetapi bagi saya, sepanjang ada pemahaman di dalam kalangan ilmuwan, kalau norm atau adresat norm, sasaran normanya, eksplisitnya tidak diatur di dalam satu perundang-undangan, bisa saja dalam kepentingan hukum pidana, kemudian pembuktian yang lebih modern. Karena tadi saya katakan, ya hari ini kita akan berhadapan memang antara scientific evidence dengan natural evidence, ya kan? Ya, praktek peradilan. Boleh saja ini bisa diterima, terutama kalau untuk memastikan posisi pihak-pihak yang dianggap terlibat dengan menguji apa yang tadi searching for the truth, mencari kebenaran itu yang kata Francis Bacon. Maka pencarian kebenaran bisa saja menggunakan instrumen.